Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, Pekerja Migran Indonesia. Channel yang akan memberikan informasi terbaru di negara Hongkong maupun di negara-negara lainnya tempat rakyat Indonesia bekerja di luar negeri, baik itu sektor formal atau informal. Nah, kali ini saya akan menceritakan ulang pengalaman dari kawan kita. Nah, ini adalah ceritanya. Nah, si Ani ini hari Sabtu dia itu secara otomatis hari Sabtu kan bosnya nggak kerja dua-duanya nih. Nah, akhirnya dia belanja sore sekitar jam 4-an dia belanja, kemudian dia selesai sampai jam 5 belanjanya karena belanjanya lumayan banyak lah. Oke, karena dia kan jaga anak kecil ya, jadi satu minggu ini dia hanya belanja 2 kali ya. Di pasar ya, karena memang dia jaga bayi dan dia ada mbah. Jadi harus ekstra untuk menjaga bayi dan mbahnya, jadi tidak bisa meninggalkan mereka berdua terlalu lama di pasar. Jadi hanya hari-hari tertentu saja si Ani ini keluar untuk belanja, jadi satu minggu 2 kali belanja. Oke, hari Sabtu dia belanja nih jam 4, kemudian dia belanja di pasar jam 4, selesai jam 5. Nah, selesai jam 5 dia itu membeli masker di salah satu toko yang lumayan terkenal di Hongkong ya. Bukan lumayan sih, menurut aku toko itu yang memiliki cabang besar di mana-mana. Jadi ini lebih kepada toko yang besar lah menurut aku. Nah, toko ini berawalan adalah huruf W dan logonya berwarna biru ya, Rek. Tapi aku tidak menyebutkan secara detail karena kalau udah tak sebutkan secara detail secara otomatis ini menyalahin kode etik sesuatu barang atau brand tertentu. Jadi ini bisa dianggap mencemparkan ya. Jadi aku hanya berawalan aja bahwa toko ini adalah W, dan ini toko ini menjual berapa peralatan make up, kemudian sampo, kemudian juga softtek dan juga masker, susu, pasta gigi, seperti itu ya isinya ya, Rek. Anda mungkin agak ada gambaran ini toko apa, tapi berawalan W. Nah, si Ani ini selepas ke pasar kemudian dia belanja masker di toko W ini. Nah, di toko W ini dia membeli masker 3 harga $20. Nah, dia itu membawa uang $100. Nah, selepas itu si tokonya ini tidak mengembalikan pengembalian $80. Nah, si Ani bilang uang saya kan 100. Terus si penjual ini bilang, si kasirnya ini bilang uang kamu 20. Terus dianya agak ketepi lah, kemudian menghitung lagi uangnya. Bener tadi uangku 100, karena dia ingat bener bahwa dia punya uang 500 dibuat belanja 300, 200 dan masih ada 300. Nah, yang 200 ini masih ada dan 100 ini dibelikan masker tadi yang habisnya $20. Nah, dia kembali lagi ke kasirnya. Si Mbak Ani ini bilang bahwa tadi uang yang aku beri ke Anda ini $100 Hongkong, bisa nggak diperiksa lagi? Terus si kasirnya ini nggak terima, terus panggil si penanggung jawab keuangan di toko W tersebut. Kemudian si penanggung jawab ini keluar, kamu tadi pakai uang berapa? 100. Oke, saya cek dulu. Nah, kemudian ngeceknya ini di itu mesin masuknya berapa, keluarnya berapa, terus dicek. Agak lama juga sih Ani ini nunggu ini kok lama banget ini, kenapa nggak ngeceknya kok di mesin ini. Tapi oke lah, dia positif thinking lah dengan apa yang terjadi. Nah, ujung-ujungnya si penanggung jawab kasir itu selepas dia mengeluarkan uang 500, kemudian dia dihitung lagi 500 lagi. Jadi dia berkali-kali ngitung bolak-balik itu. Ujung-ujungnya dia bilang sama si Ani ini bahwa apa yang dihitung sama temanku uangnya ini bener, jadi uang kamu cuma 20. Akhirnya si Ani ini emosi kan, jelas-jelas dia tuh bawa uang 100, kok 3 petugasnya bilang hanya 20. Nah, akhirnya emosi. Terus petugasnya katanya udah memeriksa di mesin, katanya bener apa yang dikatakan si kasir ini. Akhirnya si Ani pulang ke rumah majikan karena satu emosi juga lah, emosi bagaimana tiganya petugas ini menyatakan bener uangnya cuma 20 padahal jelas-jelas dia 100. Nah, akhirnya dia pulang keadaan marah. Lalu dia cerita sama bosnya, bos, tadi aku beli barang ini masker. Loh, kok kamu beli masker?
kan kita di rumah ada masker banyak. Terus si Ani bilang dia butuh masker yang sangat itu loh Rek, kayak kayak model ini takir tuh loh Rek. Jadi takir ini kan sangat sangat bagus banget buat besok minggu, karena besok minggu kan dia harus halal bihalal sama teman-teman, jadi dia memakai masker yang sangat bagus banget gitu loh, walaupun satu $9 tapi dia beli. Oke, dia beli. Nah dia terus bosnya, kenapa kamu beli? Terus dia bilang bahwa besok minggu dia harus ketemu sama teman-temannya banyak, jadi harus beli masker bagus. Oh, terus kenapa kamunya kok nangis? Aku beli tadi di toko W ini, aku kasih dia 100, namun dia tidak mengembalikan sisanya $80 kepada saya. Kamu bener 100 dolar Hongkong? Tanyanya majikan. Dia bilang bener bos. Terus dianya, ya udah aku ganti aja $80. Terus si Ani bilang bahwa ini bukan masalah soal uang, tapi masalah kepercayaannya, dimana aku udah kasih dia 100 tapi dianya orang bertiga ini ngakunya cuma 20. Ini yang membuat aku tuh agak kecewa, dan mungkin marah yang ditahan itu loh Rek. Nah itu yang si Ani bilang ke bosnya. Terus ya udah nggak usah dipikirkan, nanti aku ganti. Terus dianya, Ani pergi. Terus akhirnya Ani mikir-mikir lagi ya, mikir lagi, kalau dibiarkan ini nanti kebiasaan sama teman lainnya. Jadi orang seperti ini nih meremehkan para PRT Rek. Jadi semacam gauge atau tidak menghargai PRT, seperti Ani yang bilang seperti itu. Terus dianya kembali lagi ke sana, dia pamit sama bosnya, bos aku mau pamit lagi ke toko W ini di Mehefu itu loh. Terus dia bilang, hah, nggak usah sama aku aja, nanti kan bosnya takut kalau nanti akhirnya berantem kan. Akhirnya bosnya mau ngantar, tapi Ani bilang nggak usah. Terus dia langsung pergi sendiri ke toko WI tersebut. Terus dia bilang sama kasirnya, ini aku berikan masker aku 3 buat kamu. Terus kamu nggak usah mengembalikan uang aku yang 80, dan uang aku yang 20 tidak usah kamu kembalikan. Kamu pakai maskernya, dan uangnya 100 itu buat kalian. Akhirnya dia pergi. Lain kali kamu jangan melihatnya di mesin. Kamu kan ada kamera, kenapa nggak lihat kamera? Akhirnya dia pergi gitu. Dia juga emosi banget dengan kejadian ini. Dia berharap bahwa kejadian ini jangan sampai terjadi sama kawan-kawan lainnya. Oke, akhirnya dianya pulang. Nah di tengah perjalanan dia ketemu sama majikannya. Dia bilang, barangnya mana? Tak kasih dia lah biar dia pakai. Uangnya tak kasih dia semuanya. Udah ikut aku sana. Tak tanyain orangnya. Enggak males. Gak emosi ya aku. Nah, terus yaudahlah kamu pulang aja, kamu masak, karena ini kan juga udah time-nya masak ya. Biasanya si Ani pulang, terus si majikan ke toko W. Terus dia bilang bahwa tadi pembantuku kasih uang kamu 100, kamu nggak kembalikan sama dia, malah dia nyuruh kalian untuk melihat di kamera. Kenapa kok nggak dilihat kamera? Sekarang kamu lihat di kamera. Akhirnya si penanggung jawab keuangan tadi akhirnya masuk ke ruangan, kemudian ngecek di dalamnya. Terus dia bilang, maaf ya keteledoran kami, maaf, iya bener, si pembantumu tadi bawa uang 100, dia maaf terus deh. Nah jadi kejadian seperti ini mungkin kawan-kawan banyak juga yang mengalami ya. Kadang-kala kita beli di toko atau di pasar, kita jelas-jelas bahwa uang ini sih, tapi mereka bilangnya mengembalikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi hal ini banyak banget terjadi di kalangan kita juga ya Rek. Entah itu sengaja menipu atau meremehkan, kita nggak tahu. Nah akhirnya kejadian itu si majikan pulang dan memberitahukan bahwa kepada si Ani bahwa mereka salah perhitungan dan meminta maaf. Ya itulah kejadiannya. Jangan pernah Anda takut meminta mereka untuk mengecek ulang. Mungkin kalau majikannya nggak meminta ngecek di kamera yang di atas itu kan bisa toko ada kamera kan. Nah itu mungkin mereka nggak akan pernah mau ngecek loh. Kalaupun si Ani ini bilang kenapa nggak dicek di kameranya operatornya di kamera untuk ngecek kamera itu kan keluar masuk itu kan di dalam ruangan. Pasti si petugasnya ini bilang udah bener. Karena apa? Dia sepertinya itu meremehkan si PRT itu loh Rek. Jadi pas majikannya ini nyuruh,
dia cepat-cepat masuk ruangan dan bilang maaf. Jadi hal ini sebenarnya adalah mereka sebenarnya meremehkan kita ya, dan nggak tahu apakah mereka sengaja menipu atau memang males saja, itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti kan kawan, sekali lagi sebelum memberikan uang ke mereka dicek dulu bener apa enggaknya. Kalau memang Anda yakin, baru Anda berani melawan. Nah, si Ani bilang, kenapa kok kamu nggak menyuruh dia untuk ngecek cam, kamu tungguin. Ani bilang bahwa sama aja lah Moyo, nggak ada gunanya. Mereka bisa aja berbohong bahwa temannya benar, walaupun mereka udah ngecek cam masuk ke dalam ruangan, tetap aja mereka bisa berbohong, melakukan pembohong, kecuali kalau si Ani ini lapor polisi. Ini beda lagi perspektifnya. Oke, nah ini adalah cerita yang saya ceritakan ulang dari kawan saya. Mungkin kawan-kawan juga ada yang mengalami, kan bisa share pengalamannya di bawah video atau di dalam komentar video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.